Cerita ini diawali dengan diperlihatkan sebuah video pengaduan dari masyarakat tentang oknum polisi yang menangkap keluarga mereka tanpa bukti yang jelas. Video itu ditunjukkan oleh seorang pengacara sekaligus aktivis HAM bernama Rajgopal kepada Menteri Hukum dan HAM yaitu Nagendra. Rajgopal meminta kepada Pak Nagendra untuk segera menangani masalah ini. Lalu film pun beralih di sebuah penjara. Berlatar di sebuah penjara, sebuah bus tahanan sedang menuju ke sana, yang mana di dalam bus itu ada seorang tahanan baru bernama Bandi Surya Prakas. Surya dibawa ke penjara itu untuk ditahan selama 14 hari menunggu keputusan dari pengadilan. Lalu film beralih ke 5 tahun kemudian. Sebuah bus tahanan kembali membawa banyak tahanan baru. Salah satu tahanan itu ialah Radha Prakas, seorang YouTuber yang memiliki 1,3 juta subscriber. Di sana Radha Prakas ditahan selama 7 hari karena mengunggah video skandal seorang artis di YouTube-nya. Dan ia terlihat sangat akrab dengan petugas di sana karena sudah sering ditahan sebelumnya. Radha lalu dibawa ke sel tahanan dan di dalam sel itu ia bertemu dengan Surya yang tadinya hanya 14 hari di penjara menjadi 5 tahun di sana. Radha mencoba mengajak Surya berkenalan, namun Surya tidak memberikan respon sama sekali dan ia hanya diam dan termenung saja. Radha yang suka mengobrol mencoba kembali untuk terus mengajak Surya berbicara dengannya, hingga di waktu sedang makan malam Surya dihampiri oleh Radha. Saat Radha sedang memisahkan 2 kepala nasi, Surya memperhatikannya, dan Radha mengatakan jika 2 kepala nasi itu untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Mendengar itu Surya justru membuang makanannya dan kembali ke dalam sel. Di dalam sel itu Surya hanya bisa menangis saat mengingat kedua orang tuanya, lalu ia memeluk Radha dan menangis di pelukannya. Lalu film pun beralih ke kehidupan Surya sebelum di penjara. Surya adalah karyawan piranti lunak di sebuah perusahaan. Ia sangat menyayangi kedua orang tuanya. Bahkan saat gajian pertama kali, ia rayakan bersama kedua orang tuanya dengan membeli rokok dan minuman kesukaan ayahnya. Mereka terlihat sangat bahagia. Surya memiliki tunangan bernama Meenakshi, gadis yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan ia juga memiliki sepupu bernama Santos yang selalu bersamanya. Hingga suatu malam sekitar pukul 10 ada sebuah kejadian pembunuhan di jalan raya dan korbannya yaitu Rajgopal, seorang pengacara sekaligus aktivis HAM yang muncul di awal cerita. Polisi langsung melakukan olah TKP dan media juga ada di sana karena korban adalah aktivis yang cukup terkenal. Dan polisi yang menangani kasus itu adalah Inspektur Kishore yang memiliki reputasi dalam menyelesaikan kasus kurang dari 24 jam. Keesokan harinya jenazah Rajgopal dibawa pulang ke rumah duka untuk disemayamkan. Banyak sekali orang yang melayat ke sana termasuk para pejabat, aktivis dan juga penggemar dari korban. Dan terlihat pula Perdana Menteri Nagendra juga melayat di sana. Lalu Perdana Menteri Nagendra meminta Inspektur Kishore untuk mempercepat penyelidikan dan segera menangkap pembunuhnya. Inspektur Kishore lalu melakukan pengecekan panggilan terakhir dari ponsel korban, serta menyuruh bawahannya untuk mengumpulkan semua rekaman CCTV yang ada di TKP. Setelah itu ia mendatangi rumah korban dan bertanya tentang keseharian korban kepada istrinya guna penyelidikan. Di tempat lain Surya meminjam uang dari pamannya untuk membeli sebuah apartemen untuk ditinggali bersama Meenakshi setelah menikah nanti. Setelah 3 hari kasus pembunuhan Rajgopal belum terungkap, seorang ketua organisasi HAM sedang berdebat di sebuah saluran televisi. Ia menilai kalau pemerintah tidak peduli dengan kasus pembunuhan Rajgopal. Ia menuntut agar pemerintah pusat memerintahkan CBI untuk menyelidiki kasus itu. Setelah itu Kishore pun mendapat tekanan dari atasannya untuk segera menyelesaikan kasus Rajgopal. Bila tidak segera diselesaikan, atasannya akan mengirim CBI untuk menggantikannya.
Lalu Kisore pun melanjutkan penyelidikan dengan memeriksa semua rekaman CCTV yang sudah dikumpulkan. Dari rekaman CCTV itu, ia seperti mendapatkan sebuah petunjuk. Hingga akhirnya pada suatu malam, saat Surya dengan Meenakshi sedang dalam perjalanan, tiba-tiba mereka diberhentikan oleh 2 mobil polisi di tengah jalan. Dan Inspektur Kisore langsung menangkap Surya dan membawanya ke kantor. Di sana Surya dituduh sebagai pembunuh Rajgopal, karena dalam rekaman CCTV itu memperlihatkan kalau Surya tertangkap membuntuti Rajgopal 3 kali pada hari pembunuhan, yaitu di pusat diagnosis, kemudian di lampu merah, dan terakhir di sebuah rumah sakit. Hanya dengan bermodalkan CCTV itu, Kisore menuduh Surya sebagai pelakunya. Namun Surya mencoba membela diri kalau dia bukanlah pelakunya. Ia hanya bertemu di hari yang sama saat pergi ke pusat diagnosis, karena ia ingin mengambil laporan ibunya, dan pergi ke rumah sakit untuk memberikan laporan itu. Dan pertemuan di lampu merah dengan Rajgopal hanyalah kebetulan saja, dan ia tidak tahu kalau Rajgopal ada di sana. Mendengar itu Kisore tertawa dan menendangnya, lalu Surya dibawa ke sebuah ruangan untuk dipukuli agar mau mengaku. Mendengar berita penangkapan Surya, media ramai di depan kantor polisi. Orang tua Surya datang ke sana, namun tidak diizinkan untuk bertemu dengan Surya anaknya. Esok harinya pengadilan terhadap Surya digelar. Semua berkas serta bukti rekaman CCTV diperlihatkan kepada hakim. Hakim kemudian memutuskan kepada polisi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, dan Surya tidak bisa membela diri karena tidak ada satupun pengacara yang mau membelanya. Dikarenakan korban selain aktivis, ia juga seorang pengacara. Surya berkata kalau Kisore menjebaknya dengan tuduhan palsu. Namun hakim memintanya diam dan menyuruhnya mengungkapkan alasannya ke pengadilan melalui pengacara pembela. Dan Surya kembali dibawa ke kantor polisi. Di kantor itu Surya kembali dipukuli oleh Kisore dan polisi lain agar ia mau mengakui pembunuhan itu. Sedangkan di rumah, kedua orang tuanya menutup semua pintu dan jendela dan menyiramkan bensin ke tubuh mereka dan berkata jika anaknya tidak bersalah. Jika anaknya tidak dibebaskan, mereka tidak akan makan sampai mati. Dan jika ada yang berani masuk ke dalam rumah, maka mereka akan membakar diri. Kisore setelah memukuli Surya, ia memberikan sebuah surat padanya agar mau menandatangani surat pengakuan itu. Namun Surya justru merobeknya. Hal itu membuat Kisore marah dan kembali menyiksanya. Karena tidak mendapat pengakuan dari Surya, Kisore memerintahkan anak buahnya untuk membawa Surya ke sebuah tempat di tengah hutan. Di sana Kisore membuat bukti palsu untuk menjebak Surya. Lalu bukti itu dibawa kembali ke pengadilan. Di pengadilan itu Surya diberikan pengacara, namun pengacara itu meminta waktu untuk mempelajari kasus Surya. Oleh karena itu hakim memutuskan untuk menahan Surya selama 14 hari di penjara karena melihat bukti-bukti yang dibawa Kisore. Namun setelah 1 hari di penjara, orang tuanya meninggal dengan tubuh yang habis terbakar. Polisi membawa Surya untuk melakukan kremasi kepada jenazah kedua orang tuanya. Setelah proses kremasi, Kisore mendatangi Surya dengan mengatakan kalau ia sengaja menjebak Surya karena keadaan yang terdesak. Dan karena orang tua Surya memperumit kesepakatan dengannya, maka ia pun dengan sengaja membakar mereka. Mendengar itu membuat emosi Surya semakin memuncak dan dia lalu memukul Kisore, namun dihentikan oleh polisi lain. Dari kejadian ini mereka pun mengajukan kasus lain kepada Surya, yaitu memukul polisi yang sedang bertugas, sehingga membuatnya menetap di penjara. Dan semua rangkaian peristiwa itu ia ceritakan semuanya kepada Radha. Setelah 1 tahun di penjara, Meenakshi dan ayahnya mengunjungi Surya di penjara. Namun kunjungan itu membuatnya sedih, karena ayah Meenakshi akan menikahkan anaknya dengan lelaki lain. Karena tidak ada kepastian dari Surya kapan ia akan dibebaskan. Hidup Surya benar-benar hancur. Setelah kehilangan kedua orang tuanya, ia juga kehilangan cintanya.
Setelah itu media mulai berhenti memberitakannya dan tidak ada kejelasan dalam kasusnya. Setelah 5 tahun ditahan, Surya mendapat kunjungan dari seorang pengacara wanita bernama Adia. Adia ingin membantu Surya agar Surya mendapat jaminan bebas. Awalnya Surya menolak, namun dia menyarankan untuk membalas dendam kepada orang yang telah memenjarakannya dengan pasal 211, yaitu jika ada orang yang dituduh secara tidak benar dan dikirim ke penjara lalu dibebaskan dalam kasus itu, dia bisa mengajukan kembali tuntutan kepada mereka yang menuduh dan menjebaknya. Jika menang, maka mereka akan dihukum sama dengan waktu hukuman yang sudah ia jalani. Dan Surya pun akhirnya menyetujui dengan menandatangani petisi jaminannya. Setelah persidangan, Surya akhirnya mendapat jaminan untuk bebas. Namun pada saat ia akan dibebaskan, ia justru terlibat perkelahian dengan tahanan lain, sehingga dari kejadian itu jaminan bebasnya pun dibatalkan. Keesokan harinya Radha pun bebas dari penjara dan ia dijemput oleh Adia. Ternyata Adia adalah adik dari Radha dan ia juga yang merencanakan agar Radha masuk penjara supaya bisa merekam semua yang terjadi pada Surya di penjara. Adia lalu menyuruh Radha untuk mengupload rekaman itu ke sosial media menggunakan IP palsu. Dan rekaman itu seketika menjadi viral di media sosial. Bahkan media televisi juga memberitakan rekaman itu, yang mana video itu memperlihatkan tentang kejadian sebelum terjadi perkelahian di penjara. Di dalam rekaman itu terlihat tahanan lain melukai dirinya sendiri dan menuduh Surya yang melakukannya. Hal itu seperti sudah direncanakan. Rekaman itu kemudian mendapat tanggapan dari banyak pihak, termasuk dari para aktivis HAM. Ternyata kejadian itu adalah rencana dari Kishore yang tidak ingin Surya bebas. Dari kejadian itu kemudian Komisi HAM datang ke penjara dan bertemu dengan Surya dan memintanya untuk menandatangani surat jaminan yang akan mereka rekomendasikan ke pengadilan. Namun Surya justru meminta mereka untuk membebaskannya. Akhirnya setelah 5 tahun ditahan, kasus Surya kembali dibuka di persidangan. Dan kali ini Adia adalah sebagai pengacara pembelanya. Di ruang sidang itu, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk segera menghukum Surya secepatnya dengan bukti-bukti yang sudah mereka serahkan. Namun Adia mengajukan keberatan dan meminta izin untuk melakukan pemeriksaan ulang pada bukti-bukti tersebut. Ketika memeriksa kembali bukti itu, Adia mengatakan jika bukti-bukti itu sangat lemah di mata hukum, serta terdapat kejanggalan. Kejanggalan pertama, baju yang ditunjukkan Kishore sebagai barang bukti adalah tidak sama dengan baju yang dikenakan Surya saat ia terekam CCTV. Kejanggalan kedua, dokter forensik menuduh Surya membunuh dengan tangan kanan, padahal sejak kecil Surya mengalami cedera di tangan kanannya, yang membuatnya ia tidak bisa menggenggam dengan erat. Adia lalu menunjukkan bukti ronsen tangan Surya. Adia kemudian meminta izin untuk memeriksa kembali saksi mata kejadian itu, yang telah mengaku melihat kejadian pada saat pembunuhan. Saksi mata itu adalah Chandra. Namun saat interogasi terlihat adanya kejanggalan juga. Di sana Chandra mengatakan jika ia melihat pembunuhan itu dengan memakai kacamatanya, karena ia tidak bisa melihat tanpa kacamata. Sedangkan ada bukti video yang memperlihatkan Chandra ditangkap saat melakukan aksi demo pada hari kejadian, dan kacamatanya terjatuh dan terinjak-injak pada saat itu. Sedangkan ia harus menunggu 2 hari untuk mendapatkan kacamata baru. Adia lalu mengatakan bagaimana bisa Chandra melihat kejadian itu tanpa kacamatanya di malam hari, sedangkan ia tidak bisa melihat tanpa menggunakan kacamata. Argumen itu benar-benar membuat Kishore dan pengacaranya menjadi panik. Adia lalu meminta hakim agar kliennya segera dibebaskan dari semua tuduhan palsu itu, dan hakim akan memberikan putusannya pada esok hari. Tibalah hari putusan, dan hakim pada hari itu memutuskan kalau tuduhan atas pembunuhan Surya kepada Raj Gopal tidaklah benar.
Dan hakim pun memutuskan Surya dari segala tuduhan itu. Surya akhirnya benar-benar mendapatkan keadilan pada hari itu. Saat keluar dari pengadilan, Surya dijemput oleh Santos dan juga Radha, lalu mereka pun membawanya pulang ke rumah. Saat masuk ke dalam rumah, ia pun kembali mengingat kedua orang tuanya, yang membuatnya tidak bisa menahan tangis. Setelah itu, ia pun kembali menjalani kehidupannya, dan dia pun menyempatkan untuk mengunjungi Meenakshi yang sudah menikah dan memiliki seorang putri. Lalu ia mendatangi rumah Rajgopal dan bertemu dengan istrinya. Di saat semua orang beranggapan jika Surya yang membunuh Rajgopal, namun tidak dengan istri Rajgopal. Ia tahu kalau Surya bukanlah pembunuh suaminya. Dan ternyata Adya adalah anak dari Rajgopal. Lalu Surya dan Santos mendatangi rumah Adya dan Radha untuk mengucapkan terima kasih karena sudah membantunya. Namun Adya mengatakan jika perlawanan yang sebenarnya baru akan dimulai. Mereka akan mengajukan kasus pasal 211 kepada Kishore karena telah memberikan bukti palsu dan membuat Surya dipenjara selama 5 tahun. Namun Surya mengatakan jika mereka harus mengumpulkan semua bukti-bukti terlebih dahulu sebelum mengajukan kasus itu. Radha dan Santos ditugaskan untuk mencari Chandra yang telah membuat kesaksian palsu di pengadilan dan membawanya ke sebuah gedung dan membuatnya berbicara. Awalnya ia menolak untuk berbicara, namun Chandra yang lemah terhadap minuman keras akhirnya berbicara setelah disodorkan minuman di depannya. Saat mabuk, ia pun menceritakan semua yang ia ketahui. Chandra sudah 10 tahun bekerja kepada Kishore, dan Kishore sangat mempercayainya. Lalu kebenaran pun mulai terungkap, dan ternyata Kishore adalah dalang dari pembunuhan Rajgopal itu sendiri. Malam itu Kishore menyewa 2 pembunuh bayaran untuk membunuh Rajgopal, lalu menyuruh mereka bersembunyi di sebuah gedung setelah melakukannya. Dan segala kebutuhan mereka akan diurus oleh Chandra. Dan Kishore memerintahkan Chandra untuk membuat kericuhan pada demo yang dilakukan oleh Ketua HAM atas pembelian lahan rakyat miskin yang dilakukan pemerintah. Dan malam hari itu juga orang suruhan Kishore yang membunuh Rajgopal bersembunyi di sebuah gudang. Saat Chandra mengantarkan minuman mereka pun mengajak Chandra minum bersama. Dan ketika Chandra dalam keadaan mabuk, ia pun menceritakan kepada 2 orang itu kalau mereka hanya akan dijadikan kambing hitam oleh Kishore. Kishore akan membunuh mereka berdua untuk menutupi kasus. Setelah mendengar keterangan Chandra, malam itu juga mereka berdua langsung melarikan diri. Sehingga rencana Kishore menjadi berantakan. Ia mendapat banyak tekanan dari atasannya hingga akhirnya ia menjebak Surya sebagai pembunuhnya karena tidak menemukan kedua orang itu. Namun saat Kishore menemukan mereka, ia langsung menembak 2 orang itu dan menyuruh Chandra untuk membakar mayat mereka. Dan hanya sebatas itu saja yang diketahui Chandra. Setelah mendengar keterangan dari Chandra, mereka pun langsung mengajukan kasus pasal 211 ke pengadilan dan memaksa Chandra untuk mengatakan yang sebenarnya di pengadilan. Sidang pun akhirnya digelar, namun ketika Adya akan menghadirkan Chandra sebagai saksi, ternyata Chandra tidak ada di sana, dan Kishore terlihat mendapat pesan di ponselnya yang membuat ia tersenyum karena Chandra tidak hadir di persidangan. Setelah itu Adya meminta waktu 4 hari untuk menunda persidangan dan permintaannya dikabulkan oleh hakim. Saat di mobil, Kishore membalas pesan dan mengucapkan terima kasih. Dan pesan itu ternyata dari Menteri Dalam Negeri, yaitu Nagendra, yang datang untuk melayat pada saat itu. Dan ternyata Nagendra juga yang menjadi dalang pembunuhan Rajgopal, yang bekerja sama dengan Kishore. Ia juga yang memerintahkan anak buahnya untuk menculik Chandra saat akan pergi ke pengadilan bersama Radha dan Santos. Dan malam harinya Surya dan Adya melihat berita di televisi jika Chandra telah dibunuh di sebuah bar. Surya merasa yakin pasti Kishore pelakunya untuk menutupi pembunuhan yang dilakukannya pada Rajgopal. Namun apa alasan Kishore sampai membunuh Rajgopal? Mereka pun mulai memikirkannya. Mereka mulai mencari tahu apa yang terjadi sebelum pembunuhan itu.
dan tentang inisiatif dari Rajgopal 5 tahun yang lalu, dengan berkas yang pernah didaftarkan oleh Kishore ke pengadilan. Juga artikel, surat kabar, dan juga rekaman debat di TV pada saat itu. Sedikit demi sedikit mereka mulai menemukan beberapa artikel yang terkait dan berhubungan dengan Rajgopal. Lalu kita pun dikembalikan ke kejadian 5 tahun yang lalu, di mana sebuah debat di televisi memperlihatkan ketua organisasi HAM yang sedang berbicara tentang kasus jual beli tanah yang dilakukan pemerintah. Karena tanah yang dibeli adalah tanah yang pernah dibagikan pemerintah kepada orang miskin. Dan menurut ketua organisasi HAM itu, orang-orang miskin itu adalah pekerja partai itu sendiri, dan itu adalah penipuan besar. Dan dia yakin orang di balik semua itu adalah Menteri Dalam Negeri Nagendra dan juga Kishore. Dan untuk mengalihkan kasus itu, Nagendra pun memerintahkan Kishore untuk membunuh seseorang dan targetnya adalah Rajgopal. Karena Rajgopal adalah orang yang cukup berpengaruh dan terkenal, yang mana berita kematiannya akan membuat orang-orang termasuk media juga ketua organisasi HAM akan melupakan kasus penipuan tanah itu dan mengalihkan perhatiannya ke kasus pembunuhan Rajgopal. Dan itulah alasan Rajgopal dibunuh adalah hanya untuk pengalihan isu dari kasus penipuan tanah, yang mana Rajgopal sama sekali tidak terlibat dengan masalah itu. Dengan membunuh Rajgopal maka masyarakat akan melupakan kasus penipuan tanah seluas ratusan hektar, dan kasus pembunuhan akan menjadi berita utama. Dan orang yang bertanggung jawab atas penipuan tanah adalah Menteri Dalam Negeri Nagendra dan Inspektur Kishore. Setelah mengumpulkan beberapa bukti, Surya dan timnya pun mengajukan kembali ke pengadilan. Di pengadilan itu, Surya dan timnya berasumsi jika pembunuhan Rajgopal adalah untuk pengalihan isu atas kasus penipuan tanah. Namun pengadilan perlu bukti untuk asumsi itu. Lalu Adhya meminta izin untuk memeriksa Kishore yang menjadi terdakwa dalam kasus itu. Adhya mulai bertanya kepada Kishore, apakah Kishore terlahir kaya atau miskin? Dan Kishore menjawab terlahir kaya. Lalu Adhya melanjutkan, jika tanah yang dibagikan pemerintah itu untuk orang miskin, lalu mengapa bisa anggota keluarga Kishore menjadi pemilik ratusan hektar tanah di sana, sedangkan Kishore terlahir kaya? Pertanyaan itu membuat Kishore terdiam dan tidak bisa menjawab. Lalu Adhya menunjukkan bukti catatan yang menyatakan anggota keluarga Kishore memiliki ratusan hektar tanah di sana. Lalu Adhya kembali bertanya kepada Kishore, apakah Nagendra adalah kerabatnya? Dan Kishore menjawab bukan. Adhya melanjutkan, jika bukan kerabatnya, mengapa setiap bulan uang 6 lakhs ditransfer dari rekening Nagendra ke rekening istri Kishore, sambil menunjukkan bukti transfernya. Lalu Adhya bertanya, saat Chandra tidak hadir di pengadilan, mengapa Kishore yang tadinya tegang tiba-tiba menjadi santai dan tersenyum saat menerima pesan di ponselnya? Seolah mereka tahu jika Chandra tidak akan datang. Dan kejadian itu terekam CCTV di sana. Lalu Adhya menunjukkan bukti panggilan antara Kishore kepada Nagendra pada hari kejadian, dan hal itu benar-benar membuat Kishore dan pengacaranya panik. Ditambah lagi Adhya meminta pengadilan untuk mengizinkannya mendapat rekaman panggilan telepon dari otoritas telekomunikasi India. Adhya benar-benar sudah mempersiapkan semuanya. Setelah memeriksa semua rinciannya, pengadilan memutuskan untuk mendapatkan rekaman dari otoritas telekomunikasi India dan juga memasukkan nama Nagendra ke dalam berkas pengajuan. Dan sidang ditunda sampai esok hari. Situasi itu benar-benar membuat mereka cemas, ditambah Nagendra tidak ingin karir politiknya selama 40 tahun hancur karena masalah ini. Lalu mereka pun membuat rencana agar Adhya dan Surya mencabut kasusnya, dengan cara membuat mereka takut mati. Pada suatu malam, Adhya yang sedang menyetir dibawa ke sebuah tempat untuk bertemu Nagendra dan Kishore. Di sana mereka mencoba mengancam Adhya untuk mencabut kasusnya, dengan memperlihatkan Surya yang digantung dan sudah berlumuran darah. Ternyata Surya sudah lebih dulu dibawa dan disiksa di sana karena menolak uang yang ditawarkan Nagendra kepadanya. Lalu mereka pun mengizinkan Adhya pergi untuk mencabut kasusnya esok hari.
Esok harinya, di tengah perasaan takut dan cemas, Adia tiba di pengadilan. Di sana ia bertemu dengan Radha dan Santos yang menanyakan keberadaan Surya. Adia menceritakan yang terjadi pada Surya kepada mereka. Mereka pun marah pada Adia karena meninggalkannya di sana dan tidak membawanya ke rumah sakit. Namun Adia mengatakan jika ia melakukan itu atas kemauan Surya untuk tetap melanjutkan kasusnya. Dan saat petugas membuka pintu ruang sidang, ia pun terkejut dan berteriak saat melihat Surya berada di ruangan itu. Surya berhasil meloloskan diri dari tempat Nagendra, lalu mereka pun langsung membawa Surya ke rumah sakit. 15 hari setelah kejadian itu, persidangan kembali digelar dengan mendengarkan rekaman telepon dari Nagendra dan Kishore. Di dalam rekaman itu sangat jelas jika mereka berdua adalah dalang dibalik semua kejadian itu, dan rekaman itu menjadi bukti yang sangat kuat. Sebelum hakim memberikan putusan, Surya pun datang ke sana menggunakan kursi roda bersama Santos dan Radha. Dan setelah mendengarkan rekaman itu, pengadilan memutuskan jika Kishore dan Nagendra terbukti bersalah, dan mereka dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan Surya dibebaskan dari segala tuduhan. Dan film pun selesai. Oke, sekian alur cerita film Nandi. Nantikan kelanjutan alur film lainnya di channel ini. Jangan lupa subscribe agar teman-teman mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa.